Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang telah melewati banyak perjuangan, pahit dan manisnya berdakwah menyebarkan agama Islam pada umatnya. Serangan pada beliau pun tak pernah habis, baik serangan fisik maupun mental. Lontaran kata-kata benci, cacian dan maki, lemparan batu dan ludah dari orang yang tak suka padanya pernah beliau dapatkan. Bahkan beliau pernah difitnah sebagai orang gila karena mengaku-ngaku sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kepada penduduk Makkah untuk masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Saat itu, sebagian masyarakat Makkah tidak menerima kehadiran Rasulullah SAW yang tengah berdakwah menyebarkan Islam dan mengajak semua orang untuk beralih ke jalan yang benar. Namun, fitnah terus menyerang beliau, hingga beberapa warga Makkah pun percaya bahwa kekasih Allah itu gila. Hal ini dituliskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 6. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Atau apakah patut mereka berkata, "Padanya, yakni Muhammad, ada penyakit gila"? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 70. Kabar Nabi Muhammad SAW ini berhembus semakin kencang hingga orang-orang Makkah mengetahuinya. Isu tersebut juga sampai ke telinga seorang dukun dari Asyanu'ah dari Yaman. Namanya adalah Dimah Al-Azdi. Ia mendengar isu tersebut saat tiba di Makkah. Setelah mendengar kabar tersebut, Al-Azdi segera menemui Rasulullah dan mengobatinya agar sembuh dari sakit jiwa. Al-Azdi adalah dudukunan yang terkenal pengobatannya dengan cara menghembuskan angin. Al-Azdi kemudian menawarkan pengobatan kepada Rasulullah saat mereka bertemu. Ia akan segera mengobati Rasulullah saat beliau siap. Namun, yang ditemukan Al-Azdi adalah yang sebaliknya. Sesungguhnya pujian itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kata Rasulullah merespon penawaran Al-Azdi tersebut. Mendengar hal tersebut keluar dari ucapan Rasulullah SAW, Al-Azdi terkejut dan takjub. Ia tak menyangka bagaimana bisa orang yang katanya gila mengatakan hal yang sedemikian rupa, kata-kata yang menakjubkan. Al-Azdi meminta Nabi Muhammad SAW mengulangi lagi kata-katanya, dan beliau pun menuruti permintaan dukun tersebut. Setelah mendengar kata-kata tersebut, hati Al-Azdi kemudian berbalik. Semula ia ingin datang sebagai dukun yang hendak mengobati Rasulullah. Kini dia langsung menyatakan diri untuk bersyahadat dan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Selama ini, Al-Azdi mengaku telah menghafal dan menguasai semua kata-kata yang ada dalam kamus. Akan tetapi, kata-kata yang keluar dari lisan Rasulullah adalah sebuah kata-kata yang menakjubkan yang pertama kali ia dengar. "Berikanlah tanganmu, biar aku berbaiat atas nama Islam," ujar Al-Azdi kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu, dukun yang ternama itu menjadi salah satu dari sedikit penduduk Makkah yang menyatakan keislamannya di masa awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.